Hai Sobat Sinema, kembali lagi di channel kesayangan kalian ini, Rangkuman Sinema. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film yang sangat menegangkan, yaitu film Hound. Film yang dirilis tahun 2019 ini menceritakan tentang sebuah rumah hantu yang dikelola oleh beberapa psikopat. Bagaimana ceritanya? Yuk kita bahas. Sebelum itu, subscribe dulu ya sob, biar nyaman nontonnya dan enjoy dengerinnya. Like, comment, share-nya jangan ketinggalan ya. Di awal film, seseorang yang tidak bertanggung jawab melempar labu Halloween ke pintu rumah yang ditempati oleh Harper, Mallory, Angela, dan Bailey. Di kamar, Harper sedang memelus wajahnya yang lebam karena dipukul pacarnya si Sam. Waduh, belum nikah aja udah KDRT Mbak Harper. Mending jomblo aja deh Mbak. Bailey mendatangi Harper karena menyangka Sam lah yang melempar labu tersebut ke rumah mereka. Bailey marah dan mengambil handphone Harper untuk mengirim pesan putus pada Sam. Namun Harper melarangnya. Bailey yang tahu wajah Harper lebam mengajaknya untuk merayakan Halloween. Bailey mengambil cincin milik ibu Harper untuk ia pakai sebagai pelengkap kostum Halloween-nya. Harper pun mengirimkan pesan putus pada Sam dan ia pergi merayakan Halloween bersama teman-temannya. Di diskotik, Harper bertemu dan berkenalan dengan Nathan. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Evan melemparkan air ke tubuh Harper. Harper berniat pulang ke rumah ibunya, namun ia dikagetkan seseorang berkostum merah yang menyeramkan. Ia kembali dikagetkan, namun kali ini oleh Nathan yang sedang mencarinya. Harper yang berniat pulang pun diurungkan oleh Nathan. Mereka memutuskan untuk pergi dari diskotik tersebut dan pergi ke sebuah rumah hantu yang tak akan mereka lupakan sepanjang hidupnya karena... Yuk kita lanjut. Di perjalanan, Harper merasa mereka sedang dibuntuti oleh sebuah mobil. Nathan meminta Evan untuk berhenti. Setelah menunggu beberapa saat, mobil tersebut tidak menampakkan wujudnya. Mereka malah dikagetkan oleh neon sign rumah hantu yang ingin mereka datangi. Tentu saja mereka masuk ke tempat tersebut. Di pintu masuk, mereka disambut oleh seorang badut atau clown yang sikapnya sangat dingin sekali. Mereka meminta tiket masuk, namun badut tersebut tidak bergeming. Ia malah melakukan sebuah sulap dan memberikan sebuah kunci pada Bailey. Dari kunci tersebut, mereka mendapatkan sebuah kertas yang bertuliskan peraturan rumah hantu tersebut, di mana inti dari peraturan itu adalah bahwa mereka menyetujui memberikan nyawa mereka untuk masuk ke rumah hantu tersebut. Dari dalam gedung itu terdengar teriakan seorang gadis, tetapi bukannya takut, mereka malah tampak bersemangat. Mereka pun menandatangani perjanjian dan masuk ke dalam rumah hantu tersebut. Di dalam rumah hantu itu, mereka disambut dengan dekorasi ruangan yang biasa saja dan tidak menyeramkan. Di suatu ruangan, mereka disuguhkan sebuah adegan di mana seseorang menyeret karung yang berisi seorang wanita. Si wanita berteriak minta tolong, namun mereka tidak bergeming karena menganggap itu adalah sebuah pertunjukan. Wajah wanita tersebut ditusuk dengan besi panas. Asap pun memenuhi ruangan itu, dan seketika orang dan wanita itu menghilang. Mereka pun terkesima dengan pertunjukan itu. Selanjutnya, sebuah pintu terbuka, dan mereka masuk ke lorong tersebut. Di persimpangan, mereka diperintahkan untuk memilih lorong aman atau tidak aman. Bailey, Angela, dan Nathan memilih lorong aman, sedangkan Mallory, Evan, dan Harper memilih lorong tidak aman. Di lorong tidak aman, mereka melewati sebuah lorong yang penuh dengan laba-laba. Di ujung lorong, mereka menemukan 3 buah peti. Satu persatu mereka masuk ke peti tersebut, dimulai oleh Evan, kemudian Harper, dan terakhir Mallory. Mallory yang sedang di dalam peti tersebut disiram dengan laba-laba yang sangat banyak. Mallory panik, beruntung Evan dan Harper membuka pintu peti tersebut. Lolos dari peti itu, mereka kembali harus masuk ke sebuah terowongan kecil yang berakhir di sebuah ruangan. Evan dan Harper berhasil keluar dari terowongan tersebut. Beralih ke lorong aman, Bailey, Angela, dan Nathan diminta untuk menebak sesuatu yang ada di dalam 3 lubang. Angela mendapatkan otak, Nathan mendapatkan sebuah anggur, dan Bailey hanya menemukan lubang yang kosong. Karena penasaran, Bailey memasukkan tangannya lebih dalam. Namun, ia malah membuat cincin ibu Harper yang digunakannya terjatuh. Saat mencari cincin itu, Bailey merasakan tangannya ditarik sesuatu dan sakit pada tangan tersebut. Nathan membantunya melepaskan tangannya dari lubang tersebut. Saat tangannya terbebas, ia menemukan beberapa luka di tangannya. Kembali ke lorong tidak aman, Harper dan Evan menunggu Mallory keluar dari lorong itu.
Namun, Mallory tidak menampakkan batang hidungnya. Tiba-tiba, seorang berkostum merah yang tadi lihat Harper keluar dari lorong itu. Mereka menanyakan Mallory, namun si kostum merah tidak menjawabnya. Si kostum merah menyuruh mereka untuk masuk ke ruangan lain. Di ruangan itu, mereka kembali harus masuk ke sebuah terowongan yang terhubung dengan ruangan lain, yang dipenuhi dengan tumbuhan. Mereka ditakut-takuti oleh seseorang yang membawa sensor. Dari ruangan itu, mereka masuk ke ruangan yang ternyata ada 3 orang teman mereka. Mereka kembali disuguhkan sebuah adegan di mana seseorang menyeret kantung mayat yang ternyata berisi tubuh Mallory. Orang itu mengambil besi panas dan menusukkannya ke kepala Mallory. Seketika, tirai tertutup. Setelah adegan tersebut, satu pintu kembali terbuka. Namun Nathan malah memerintahkan Evan untuk membuka pintu lain, di mana Harper melihat pintu darurat di ruangan sebelumnya. Karena usaha ini tidak membuahkan hasil, Nathan memutuskan untuk pergi mencari jalan keluar dan mengambil handphone mereka yang berada di tempat penyimpanan. Nathan menemukan banyak sosok putih, namun sosok tersebut hanya berdiri tak bergerak. Saat Nathan mencoba melewati tempat itu, ia dikagetkan dan tidak sengaja menjatuhkan kunci penyimpanan handphone mereka. Nathan melewati sosok-sosok tersebut dan seseorang bergerak pergi. Nathan meminta bantuan pada orang itu. Ia pun kembali dan berniat menolong Nathan. Di tempat lain, Bailey meminta maaf pada Harper karena telah menghilangkan cincin ibunya. Harper pun menceritakan masa kecilnya yang penuh dengan kenangan traumatik. Evan meminta Angela untuk membantunya mengambil sebuah tongkat besi dan itu berhasil. Mereka mendapatkan tongkat besi itu. Evan mencoba membuka pintu secara paksa dengan tongkat tersebut. Namun tak lama, Nathan datang membawa seseorang bertopeng dan berjubah putih yang akan kita sebut si jubah putih. Ia mengaku memiliki kunci-kunci ruangan di tempat itu. Mereka pergi ke tempat di mana Harper melihat jalan keluar. Namun ternyata itu hanyalah sebuah tembok. Mereka pun dibuat geram oleh hal itu. Mereka marah pada si jubah putih. Namun si jubah putih berdalih bahwa semuanya hanyalah sebuah pertunjukan dan keselamatan mereka adalah yang utama. Nathan dan Evan memintanya untuk melepaskan topeng, namun ia menolak. Mereka memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut dengan kembali ke awal rumah hantu itu. Evan berhasil keluar dari terowongan itu. Kemudian ia disusul oleh si jubah putih. Namun sebelum si jubah putih pergi, Harper meminta kunci ruangan yang ada bersamanya. Si jubah putih berhasil keluar dari terowongan itu. Namun saat Nathan masuk ke terowongan, si jubah putih malah menutup terowongan tersebut. Harper yang menguping di sebuah pintu mengetahui bahwa seseorang datang. Ia memerintahkan kedua temannya untuk lari. Bailey berhasil lari, namun sayang nasib Angela. Ia terlambat dan orang tersebut menusuk kepalanya menggunakan garpu. Di tempat lain, Evan berhasil keluar dari gedung itu. Namun ia tidak menemukan ponsel mereka karena sudah dibawa badut penjaga pintu untuk dihancurkan. Evan malah bertemu dengan si jubah putih. Si jubah putih pun membunuh Evan menggunakan palu dan melepaskan gigi Evan menggunakan palu tersebut. Gak sanggup beli gigi palsu nih si jubah putih. Padahal lebaran kemarin banyak gigi sapi loh jubah putih. Kembali ke Harper, ia terus dikejar si jubah merah, hingga ia tersudut di ruangan jaring kawat dan tidak bisa kabur lagi. Harper mengira si jubah merah adalah Sam, namun saat si jubah merah membuka topengnya, terlihatlah wajah si jubah merah yang seperti iblis. Si jubah merah yang ingin membunuh Harper ditembak oleh Nathan yang tiba-tiba datang menggunakan nail gun. Harper pun berhasil kabur, namun si jubah merah terus mengejarnya. Nathan menemukan handphone Harper di sebuah ruangan, namun tak lama si jubah putih datang. Beruntung Nathan segera bersembunyi. Nathan pikir si jubah putih telah pergi. Saat ia keluar dari tempat persembunyian, si jubah putih pun menyerangnya. Beruntung ia sempat Sherlock pada babang gojek, pada Sam. Dengan ketangkasan Nathan yang seorang atlet catur, apa hubungannya sama catur? Ia berhasil kabur dari jubah putih. Harper terus mencari jalan keluar. Sampai-sampai ia terinjak paku yang menembus kakinya. Badut lain mencoba menjebak Harper dengan perangkap. Beruntung Harper adalah si gesit irit. Ia berhasil menghindar dari jebakan pisau yang mematikan. Harper tiba di suatu kamar bernuansa pink. Di kamar tersebut ia menemukan petunjuk tentang kunci keluar dari rumah hantu tersebut.
Namun baru saja mendapatkan kunci jalan keluar itu, si jubah merah kembali menemukan Harper yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Harper menusuk mata si jubah merah dengan kunci yang ditemukannya. Harper berhasil membuka pintu tersebut. Namun si jubah merah tidak menyerah. Ia terus menyerang Harper dan mencekiknya. Harper yang sadar bahwa pistol jebakan akan menembak, mendorong si jubah merah hingga ia terkena tembakan dari pistol tersebut. Harper menusuk seseorang yang menggunakan topeng menyeramkan. Namun saat topeng dibuka, itu adalah Bailey. Bailey pun menghembuskan nafas terakhirnya karena tusukan itu. Sam yang mendapat Sherlock pun datang untuk menemui Harper. Namun bukan Harper yang ia temukan, ia malah disambut dengan sebuah tembakan yang tepat mengenai lehernya. Kembali seseorang membuang-buang nyawanya di tempat itu. Harper dikagetkan oleh Nathan yang sedang menghancurkan pintu. Ia bermaksud menolong Harper, namun si jubah putih kembali menyerangnya. Beruntung Harper segera membantunya, yang sebelumnya ia juga menembak badut lain. Nathan dan Harper menemukan seseorang yang juga korban rumah hantu itu. Ia mengaku diperintahkan si badut-badut untuk melakukan berbagai hal. Ia mencoba mencari senjata yang disembunyikan badut-badut itu. Tapi saat mencari senjata, ia malah ditembak badut lain. Beruntung badut tersebut dapat dilumpuhkan. Lagi-lagi badut lain telah menunggu mereka untuk dibunuh. Beruntung mereka dapat melumpuhkan badut tersebut dengan mudah. Alhasil mereka dapat lari dari tempat itu. Namun si badut kembali menyerang mereka. Nathan pun mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu tongkat baseball 212, dan mereka pun bebas untuk pergi. Si badut ketua kelompok psikopat tersebut membakar gedung rumah hantu tersebut untuk menghilangkan jejak. Nathan dan Harper akhirnya berhasil terbebas dari psikopat itu dan film pun berlanjut dong. Si badut ketua kelompok psikopat tadi mendatangi rumah Harper, namun kali ini ia malah terjebak. Harper menjebaknya dengan menggunakan lem dan kemudian menembaknya. Nah, ini baru tamat sob. Nah, itu dia alur cerita film Hound ini ya sob. Semoga kalian terhibur dan ada pelajaran yang didapat dari film ini. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, sampai jumpa.